Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dan sekalian, alhamdulillah puji dan syukur yang marilah senantiasa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Alhamdulillah pada maghrib kali ini kita masih bisa berkumpul atas izin Allah di majelis ini untuk sama-sama ngaji kitab tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, dan pembahasan kita pada malam ini masih membahas bab yang ke-28, bab majalah di at-tayyib. Pada pertemuan pekan terakhir, pekan tahun yang kemarin, kita sudah membahas sampai dari yang keempat kalau tidak salah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan dari yang kelima, yaitu hadis dari Abu Dawud dengan sanad yang sahih an Uqbah bin Amir, dari Uqbah bin Amir, orang yang mengatakan Zukiratit tiyaratu inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan tentang tiara di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu itu ada orang menceritakan tentang tiara di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa kata Nabi atau apa komentar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata beliau, ahsanha an-faqru wa la taruhu musliman. Yang terbaik dari tiara itu adalah an-faqru, dan janganlah tiara itu taruhu musliman, menggagalkan rencana seorang muslim atau mencegah seorang muslim melakukan sesuatu. Janganlah tiara itu mencegah seorang muslim melakukan sesuatu. Kemudian Rasul katakan, "Fa'idaro ahadukum ma yakrahu." Apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia tidak suka, maka faliyaqul, hendaklah dia mengatakan atau berdoa, "Allahumma, ya Allah, la yakfi bil hasanati illa anta." Tidak datang dengan kebaikan kecuali Engkau. Tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Engkau. Wala yadfa'u as-sayyi'ati, dan tidak pula ada yang bisa mencegah keburukan illa anta, kecuali Engkau. Wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada upaya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Engkau ya Allah. Ini Bapak sekalian, dalil yang kelima. Akan tetapi di sini ada catatan bahwa perawi hadis ini sebenarnya bukan Uqbah bin Amir, tapi Urwah bin Amir. Ada perubahannya. Yang betul adalah dari Urwah bin Amir. Itu menurut catatan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Urwah bin Amir, dia bercerita, katanya ada seseorang bercerita di dekat Nabi tentang tiara atau ta'abusun nas bihadna Rasulullah SAW. Orang-orang berbicara tentang tiara di sisi Nabi SAW. Kemudian Nabi mengomentari, jadi sebaik-baik tiara itu adalah al-faqr.
kita sudah bahas bahwa al-faqru itu bukan bagian daripada al-qiyawah. Kalau kita kembali kepada hadis sebelumnya, Rasul mengatakan la aqwa wa la qiyamah wa jibuni al-faqru. Qalu wa al-faqru? Ya Rasulullah, al-kalimat thayyibah. Apa itu al-faqru? Rasul bilang al-faqru itu kata-kata yang baik, kata-kata positif. Itu al-faqru. Saya insya Allah bisa. Saya insya Allah sukses. Saya insya Allah sampai pada tujuan yang sudah saya tetapkan dan seterusnya. Itu al-faqru. Dalam hadis ini, dari kalimat katakan ahsan al-faqru. Sebaik-baik qiyamah itu adalah al-faqru. Ini artinya misalnya dalam satu keadaan tertentu bisa jadi al-faqru itu bagian daripada al-qiyamah. Al-qiyamah. Bagaimana penjelasannya? Ketika seseorang dia tambah semangat untuk melakukan sesuatu yang sudah dia rencanakan karena keyakinan yang ada dalam dirinya misalnya. Jadi dia semangat untuk melakukan apa yang dia sudah rencanakan. Maka bahwa islimu at-tiyawatu min hadzal wajh. Dari sisi ini kata saya Ibnu Utsaimin, al-fa'al ini dari sisi ini dia mirip dengan at-tiyawah. Akan tetapi bainahuma farqun, ada perbedaan di antara keduanya. Kalau tiyawah, seseorang betul-betul bergantung kepada apa yang dia lihat, yang dia saksikan atau dia dengar. Itu tiyawah. Dan tiyawah itu menunjukkan kelemahan tawakal seseorang kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kembalinya tiyawah itu adalah kepada sesuatu yang tidak jelas. Nah, sementara al-faqru tadi dia punya keyakinan positif sehingga menambah kekuatan pada dirinya, menambah semangat pada dirinya untuk melakukan sesuatu. Artinya faqru itu punya taksir, pengaruh. Sebagaimana juga at-tiyawah punya pengaruh. Nah, dari sisi itu maksudnya saya harus katakan akan al-faqru. Jadi sebaik-baik sesuatu yang bisa mempengaruhi seseorang itu al-faqru. Karena tiyawah juga punya pengaruh pada seseorang, apakah dia akan melakukan atau tidak. Itu ada bahas pada pembahasan sebelumnya. Jadi kalau burung diterbangkan, lalu terbangnya ke kanan, dia semangat. Oh, berarti ini satpam saya pasti sukses. Kan punya pengaruh terbangnya burung. Atau sebaliknya, ternyata burungnya terbang ke arah kiri, lalu dia berarti ini bahaya nih. Kan punya pengaruh. Dari sisi punya pengaruh itu, al-faqru juga seperti itu. Ketika seorang dia memotivasi dirinya, optimis gitu ya. Asal bisa, insya Allah saya bisa. Masa saya nggak bisa, insya Allah bisa. Dia aja bisa, masa saya nggak bisa. Misalnya, kalau dia mendorong dirinya, dia munculkan semangat dalam dirinya, lalu terpengaruh. Akhirnya dia berani melakukan sesuatu yang orang mungkin nggak berani, tapi dia berani. Itu. Maka itu baik. Ya. Pengaruh dari al-faqru atau tadi rasa optimisme pada diri seseorang jadi baik. Karena dia akhirnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu yang dia akan kerjakan. Nah, hanya saja Bapak Ibu dan hadirin sekalian, al-faqru bisa jadi mazmum itu tercela, bisa jadi. Tidak, walaupun dapat dikatakan itu jibuni al-faqru. Kalau apa al-faqru ya Rasulullah? Al-kalimat tadi. Kapan al-faqru menjadi tercela? Saat seseorang lupa tawakal kepada Allah, hanya percaya kepada dirinya saja. Nah, itu bahaya al-faqru seperti itu. Dia percaya saya ini orang terpelajar. Pendidikan saya ini lebih tinggi dari orang kebanyakan di kampung ini misalnya. Saya bisa. Dia lupa sama Allah. Dia hanya menyandarkan pada kehebatan dirinya.
Nah ini mazmum karena dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dimaksud al-aqlu yang baik yang disukai oleh Rasul itu tadi pengaruh positifnya tanpa dia melupakan tawakal kepada Allah. Jadi al-aqlu itu walaupun Rasul bilang tadi yujibuni al-aqlu, tapi perlu digarisbawahi yang membuat Rasul suka kepada sikap al-mutafa'il atau punya sikap al-aqlu tadi selama dia tawakal kepada Allah Azza. Maka itu jangan dilupakan. Jangan ada sekedar punya rasa optimis lalu dia lupa bersama Allah. Ini bahaya. Akhirnya itu bisa jatuh kepada syirik juga akhirnya. Kalau dia terlalu percaya diri lupa kepada Allah. Ini saya kira penting ya catatan ini Bapak Ibu dan Hadirin. Nah kemudian tafayur jangan sampai mencegah seorang muslim untuk melakukan sesuatu yang dia butuhkan. Kalau ada seseorang yang seorang muslim dia tidak jadi melakukan sesuatu gara-gara tafayur, berarti dia bukan muslim. Maka tadi wala taruh musliman, dialog itu tidak akan pernah mencegah seorang muslim untuk melakukan sesuatu yang dia butuhkan. Kalau ada orang muslim kok tercegah gara-gara dialog, gara-gara dia melihat sesuatu yang dia akan wah ini ada pengaruh yang bahaya. Nah ini berarti baik satu muslim, dia bukan seorang muslim. Apa yang kita bisa pahami dari kata Nabi wala taruh musliman. Ini bagus. Lalu bagaimana sih caranya? Kadang-kadang mungkin ada di antara kita terpengaruh oleh situasi, terpengaruh oleh lingkungan, karena di masyarakat tempat kita tinggal rata-rata orang percaya dialog misalnya. Walaupun kita berusaha menolak, saya tidak percaya dialog. Tapi syaitan mengganggu kita sehingga akhirnya ya ada semacam perasaan khawatir. Kata orang, kalau kamu melihat ada ular buntung, tidak ada ekornya, kamu lewat ketika kamu berjalan, nah itu berbahaya. Misalnya ada keyakinan seperti itu misalnya di masyarakat. Nah lalu pada saat kita jalan itu kita menemukan ada ular buntung, kita lewat. Karena di masyarakat ada keyakinan seperti itu, walaupun kita tolak, akhirnya kita bikin juga, wah jangan-jangan bahaya juga ya. Walaupun jalan terus, walaupun dia lanjut terus. Nah, kita nggak suka melihat ada ular buntung tadi misalnya. Nah, maka bagaimana caranya supaya untuk mengusir perasaan tersebut? Karena kita melihat sesuatu yang kita tidak suka, dan ini bagian dari tafayur. Maka kata Rasul berdoalah. Gimana doanya? Nah, ini disebutkan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u bis sayyiati illa anta la haula wa la quwwata illa bika. Itu doanya. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita mau melakukan sesuatu, terus ada kekhawatiran karena ada mitos. Ada mitos. Contoh misalnya ada di suatu daerah, kalau ada orang menikah ingin lanjut pernikahannya, maka dia harus muter. Jadi ada semacam prasasti di satu daerah, saya bisa sebutkan daerah mana. Kalau nikah, maka kedua mempelai itu harus muter. Ya, prasasti yang ada di kampung tersebut. Kenapa? Dalam rangka untuk menjaga supaya kehidupan rumah tangganya langgeng, gitu, tidak terjadi perceraian. Nah, ini bagian daripada dia nggak boleh meyakini kalau nggak muter prasasti itu akan cerai. Tapi kalau muter enggak. Tapi itu ada, bisa dipanggilkan. Saya menyaksikan sendiri, gitu. Nah, terus misalnya ada dua mempelai dia udah ngaji. Oh itu bagian daripada mitos yang apabila diyakini bisa syirik. Akhirnya nggak jadi itu, nggak mau muter. Tapi kemudian setelah hari pernikahan itu lewat, ada semacam kekhawatiran.
Ini jangan-jangan nanti rumah tangga saya di tengah jalan putus. Kenapa? Karena enggak muter di prasasti yang diyakini bisa menjaga kelangsungan rumah tangga setiap orang yang meninggal. Tidak ada khawatir. Nah, Bapak Ibu, ini contoh kasus ya. Atau bisa kasus lain. Maka berdoalah dengan doa yang diajarkan oleh Nabi ini. Apa? Belum doanya? Yuk kita baca ya. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Sudah apa belum? Ya apa ini? Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Bapak Ibu usahakan ini doa dihafalin. Ini ilmu. Pekan depan nanti ada ujian. Karena sudah ada ujian. Siapa yang sudah hafal? Semoga sudah hafal semua ya. Insya Allah gampang ini kalau tiap hari seminggu Bapak Ibu amalin. Insya Allah hafal ya. Walaupun mungkin jarang-jarang ya, tapi yang minimal dicatat, terus disimpan. Suatu saat pas kita mengalami situasi yang digambarkan di dalam hadis ini, kita tahu Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u as-sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Nah, doa ini menunjukkan bentuk tawakal kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang tidaklah ada kebaikan datang kepada kita kecuali itu diizinkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, begitu juga tidaklah ada keburukan kecuali diizinkan terjadi pada kita oleh Allah Azza wa Jalla. Atau tidak ada yang bisa mencegah keburukan kecuali Allah Azza wa Jalla. Itu maksud dari doa ini. Doa ini. Semua kebaikan al-hasanat asy-syar'iyyah atau al-hasanat ad-dunyawiyah itu semuanya karena diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan. Maka dalam Al-Qur'an ada doa namanya doa sapu jagat ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu hampir sama. Ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, ma'adzallahu wa iyyakum. Maka barang siapa yang keyakinannya tidak seperti ini, misalnya dia dapat kebaikan, dia meyakini ini karena kehebatan dirinya misalnya. Nah, ini bahaya. Berarti dia merasa kuat, dia merasa bisa berusaha menafikan Allah, padahal tadi wala haula wala quwwata illa billah. Kita ini tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan. Semua kekuatan itu dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang isinya dari doa tersebut menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah. Doa mau habis makan misalnya. Doa habis makan mana? Allahumma. Doa setelah selesai makan. Allahumma alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwata. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza. Segala puji Allah zat yang telah memberikan makanan ini kepadaku, wa razaqanihi, dan telah memberikan rezeki makanan ini kepadaku, min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya atau upaya dan kekuatan dariku. Padahal kita
beli bakso pakai uang kita, hasil kerja kita. Tapi Rasul nyuruh kita berdoa dengan doa ini. Kemampuan kita membeli bakso dari hasil kerja kita, jerih payah kita, kerja keras kita, itu nggak mungkin terjadi kecuali Allah tolong kita punya kekuatan. Maka dengan kekuatan yang Allah berikan kepada itulah kita jadi bisa kerja. Dengan kerja itu kita dapat gaji, dengan gaji itu kita bisa beli bakso. Maka sesungguhnya kemampuan kita beli bakso itu atas apa? Pertolongan dari Allah. Itu kepasrahan. Maka barang siapa orang yang berdoa dengan doa tadi setelah selesai makan, apa yang terjadi? Ghafarallahu maka qaddamat min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Tuh, hebatnya orang kalau tahu ilmu, makannya saja bisa menjadi penggugur dosa makannya saja. Mau pakai baju mau pakai baju gimana banyak? Alhamdulillahilladzi kasani hadza saubat wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Sama terakhirnya. Kita pakai baju ini kan beli sendiri, hasil kerja sendiri. Sampai Rasul ngajarin kita supaya kita berdoa dengan doa tadi. Segala puji bagi Allah Jalla yang telah memakaikan pakaian ini kepadaku, wa razaqani dan memberikan rezeki pakaian ini kepadaku min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa ada daya, upaya dan kekuatan dariku. Kita tidak punya apa-apa saja. Jadi semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka itu doa-doa penting. Itu pun sama. Kalau ada orang pakai baju, ini pakai baju harian. Tapi kalau pakai baju baru, beda gimana? Gimana kalau pakai baju baru? Nggak pada apa kan? Tahuan jangan beli baju baru. Jangan beli baju baru, maka nggak apa. Nah, ada doanya. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairahu atau khairahma wa khairahma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarriha ma fiha. Itu lain doanya. Tapi kalau sehari-hari kita pakai baju, tadi doanya. Nah, dalam doa itu ada bentuk kepasrahan paripurna dari kita sebagai hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, azan ya Allah ya. Maka ini harus betul-betul kita yakini, jangan sampai kita percaya diri terlalu berlebihan atau takut dengan sesuatu yang kita lihat dan kita dengar. Nah, karena itu dia harus dilawan. Cara melawannya gimana? Baca doa. Allahumma la yaqbil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Nah, itulah kenapa waktu kita mendengar azan misalnya, kan semua kalimat azan yang dikumandangkan oleh seorang muadzin, jawabannya gimana? Jawaban orang yang sedang azan, jawabannya gimana? Kita jawab gimana? Menirukan kalimat yang dikumandangkan oleh si muadzin, kecuali pada saat muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alas shalah, kata muadzin, mari kita sholat. Hayya 'alal falah, mari kita menuju ke mana? Rasul mengajarin kita waktu kita disuruh oleh muadzin ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya, tidak ada kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Kalau kita tidak ditolong Allah sekalian, maka kita tidak mungkin kuat bisa berangkat ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, bisa jadi ketika kita malas berangkat ke masjid, waktu muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah kita diam saja. Bisa jadi. Maka penting tadi menjawab seorang muadzin. Ketika mengucapkan hayya 'alas shalah kita ucapkan la haula wala quwwata illa billah. Mudah-mudahan dengan demikian Allah akan tolong kita. Yang tadinya berat sekali rasanya ke masjid, karena kita berdoa dengan doa itu Allah tolong. Karena kita mengakui tidak ada daya upaya dan kekuatan kecuali dari Allah. Nah, maka penting sekali mengucapkan doa tersebut saat kita mendengar muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Jadi saya kira ini penjelasan dari dalil yang kelima.
Kemudian dari yang ke-6 sekalian, walahu min hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an. Walahu di sini maksudnya dan dari Abu Dawud juga. Sumber riwayatnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, hadisnya secara marfu dikatakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik, wa ma minna illa, dan tidaklah ada dari kita kecuali pasti pernah merasakan tatayyur atau pernah terjebak dalam situasi tatayyur. Itu dimaksud wa ma minna illa tatayyara. Jadi setiap kita ini berdasarkan hadis ini. Ini hadis Nabi diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Wa tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik, tatayyur itu syirik. Tidak ada seorang pun dari kita kecuali pernah tatayyur illa an tatayyara. Lakin Allah yudhibuhu bin tawakkul. Akan tetapi Allah menghilangkan tatayyur tersebut dari diri kita dengan tawakal. Jadi Bapak Ibu dan teman sekalian, artinya apa? Tidak ada satu pun dari kita bisa selamat dari sikap tatayyur. Wa ma min ahadin minna aw ma minna insanun yaslamu min at-tatayyur. Tidak ada satu orang yang bisa selamat dari tatayyur. Jadi kalau dia mendengar mitos, terutama di kampung, di masyarakat yang kepercayaan terhadap mitosnya kuat. Ada mitos kalau seorang bapak waktu istrinya hamil membunuh hewan maka anaknya akan cacat. Suatu kali istrinya hamil di rumah ada tikus, dibunuh, mati tikusnya, bahkan kakinya tikus putus. Mikir dia di situ, aduh jangan-jangan nanti anak saya kakinya putus. Karena kata orang, ketika seorang istri lagi hamil, kemudian suaminya membunuh hewan, apapun hewan itu, maka nanti anaknya akan lahir dalam keadaan cacat. Kan ada ya keyakinan seperti itu. Anak saya yang pertama perempuan, waktu lahir kakinya itu bengkok. Kata bidannya, Pak, ini bidannya ada atau dia bidannya? Tidak rasional bidan. Tidak bilang, Pak, waktu istri bapak gitu. Jadi bapak bunuh hewan apa? Wah, saya bilang banyak, nyamuk saya bunuhin. Ini mah kasihan ini anak pertama, anak bapak perempuan lagi Pak. Ini kakinya kalau nggak gigit, jalannya kan kuat jalannya. Masa sedih juga kalau dia anak pertama, anak perempuan. Nah, keluarga semua pada, nah ini gara-gara kamu ini. Itu ya, ini gara-gara kamu ini. Tapi saya yakin nggak itu kata itu. Ya saya sedihnya, memang saya lihat begitu keadaan kakinya. Tapi saya sama sekali menolak keyakinan bahwa kalau kita membunuh sesuatu akan berpengaruh kepada anak. Tidak ada. Saya sedih karena memang begitu. Ya udah saya ikutin suruh didik, saya bawa ke rumah sakit besar. Alhamdulillah setelah didik normal gitu ya. Tapi tadi orang, bahkan bidannya sendiri bertanya, kalau anak lahir dalam keadaan tidak normal itu gara-gara bapaknya, perbuatan bapaknya. Ini Bapak Ibu sudah tanya. Maka jangan sampai kita terpengaruh. Tapi kalau kena pengaruh, bisa terpengaruh. Nah berarti memang setiap kita itu tidak ada yang selamat dari tatayyur. Bagaimana cara untuk menghilangkan tatayyur yang ada dalam hati dan pikiran kita? Rasul mengatakan, walakin Allah yudhibuhu bin tawakkul. Akan tetapi Allah Ta'ala menghilangkan tatayyur itu yang ada dalam diri kita dengan bertawakal. Kita serahkan kepada Allah, percaya bahwa semua terjadi itu atas izin Allah. Apa itu tawakal? Tawakkul huwa sidqu al-ihtimali 'ala Allah fi jalbil manafi wa daf'il madar ma'a as-sifatu billahi wa ma'al asbab allati ja'ala Allah Ta'ala asbaban. Para yakfi sidqul ihtimal faqat. Tawakal itu adalah
penyandaran yang benar kepada Allah dalam mengambil atau ya dalam mengambil manfaat atau dalam mencegah mudarat sambil kita yakin sepenuhnya percaya kepada Allah. Di sisi lain kita juga tetap melakukan sebab-sebab yang memang oleh Allah di sesuatu itu jadikan sebab. Tadi kasus saya percaya semua terjadi atas izin Allah. Bisa nggak kaki yang tidak lurus bengkok itu yang bisa menyebabkan nanti jalan bisa tidak normal diperbaiki? Bisa. Apa sebab-sebab yang bisa memperbaiki kaki tersebut, kaki bayi tersebut? Oh, digigit, datang ke dokter digigit. Nah, maka saya. Jadi tawakal itu bukan hanya bersandar begitu saja tanpa melakukan sebab, ya, perbuatan yang menjadi sebab datangnya manfaat atau tercegahnya atau mudarat. Itu tawakal. Maka ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi naik unta, lalu untanya dia lepaskan, tidak diikat, ketemu dengan Rasulullah, tadi saya naik unta ke sini dan saya lepaskan unta saya, tidak saya ikat dan saya bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, tawakal bukan begitu. Tawakal itu kamu usaha dulu. Bagaimana caranya mencegah supaya untamu tidak lari? Berarti gimana? Diikat. Baru setelah itu kamu tawakal. Jadi harus ada perbuatan, harus ditempuh sebab itu. Nah, gitu. Jadi kalau kita ingin sukses, ingin berhasil, ya sebab-sebabnya harus ditempuh. Kalau ingin sukses, belajar sungguh-sungguh. Ingin dapat ilmu yang bermanfaat, nah untuk ilmunya ikhlas karena Allah Ta'ala. Rajin datang ke majelis ilmu tempuh. Nah dengan itulah insya Allah suatu saat kelak Allah menjadikan kita sebagai ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Sebab itu tempuh. Jangan hanya saya tawakal sama Allah. Anda bisa. Ya harus ada sebab yang kita tempuh. Nah dalam hadis ini tadi disebutkan al-qiyamu syirkun. Dialog itu syirik. Maksudnya syirik apa? Syirik besar atau syirik kecil? Bapak Ibu sekalian, inna kulla insanin i'tamada ala sababin lam yaj'alhu Allahu aw lam yaj'alhu asyaddu sababan fa innahu musyrikun syirkan asghar. Sesungguhnya setiap manusia kalau dia bersandar kepada satu sebab pada hal syariat, tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, maka fa'innahu musyrikun syirkan asghar. Maka itu termasuk syirik kecil. Nah, tatoyur menurut sebagian ulama itu adalah syirik kecil. Kalau hanya dia menganggap terbangnya burung ke kiri itu menunjukkan bahwa perjalanan saya berbahaya. Perjalanan saya ini akan menghadapi musibah kalau burungnya terbang ke kiri. Dia percaya dengan itu. Sebab datangnya musibah pada dirinya adalah terbangnya burung ke arah kiri misalnya. Nah, padahal tidak ada penjelasan syarat. Maksudnya dalam Al-Quran dan hadis Rasul tidak ada nas atau dalil yang menunjukkan kalau ada burung terbang ke kiri yang kita lihat akan menjadi sebab perjalanan kita berbahaya misalnya. Tidak ada. Kita yakini itu menjadi sebab. Nah, menjadi sebab itu syirik. Nah, dan syiriknya itu syirik asghar. Tapi bisa jadi tatoyur naik tingkatnya bukan hanya sekedar syirik kecil, tapi juga menjadi syirik besar. Contohnya di mana? Misalnya, lau i'taqada hadzal mutasyahimu al-mutaqayyimu anna hadza fa'ilun bi nafsihi dunallah fa huwa musyrikun syirkan akbar. Apabila seseorang meyakini, orang yang pesimis terus meyakini bahwa terbangnya burung, ya, itulah yang mendatangkan kemudaratan. Itulah yang mendatangkan kemudaratan. Dia yakin bukan hanya sekedar sebab, tapi betul-betul zat burung yang terbang ke kiri itulah sebagai penentu
datangnya madarat kepada dia dalam safarnya tanpa ada ikut campur tangan Allah Azza wa Jalla. Kalau ini yang ada dalam keyakinannya bahwa musyrikun syirkan akbar, maka dia jadi syirik besar. Ini bahasanya, jadi perlu dibedakan kapan tatoyur menjadi syirik kecil dan kapan dia menjadi syirik besar. Jadi bisa jadi syirik besar, bisa jadi syirik kecil. Nah, jadi terus tadi supaya kita selamat dari tatoyur, kalau tidak ada satu yang selamat dari tatoyur, maka tawakal itu jawabannya. Sudah kita percaya sepenuhnya kepada Allah. Tadi walakin Allah yulhibuhu bit tawakkul. Hadis rawahu Abu Dawud, Tirmidzi wa Sahahahu. Jadi segera ini penjelasan dari hadis Abu Dawud yang ke-6. Nah, kemudian yang ke-7, balik ke 7. Wali'akan bin hadis Ibni Amr bin Atas. Ini Abu Dawud bin Atas. Man raddathu at-tiyawatu an hajatihi faqad asyraka. Barang siapa tatoyur mencegah seseorang untuk melakukan kebutuhannya, hajatnya, faqad asyraka, maka sungguh dia sudah syirik. Lalu para sahabat bertanya, "Fama kafaratu dzalika?" Ya Rasulullah. Lalu apa tebusan perbuatan tersebut ya Rasulullah? Misalnya kita punya hajat tadi untuk membuat warung depan rumah, misalnya punya hajat untuk warung untuk memasukkan. Tiba-tiba pas kita menggali tanah itu, contoh misalnya saja, dan misalnya ada kodok cacat juga keluar dari tanah yang kita gali. Jadi kakinya ada 4, kalau itu 4 kakinya ada 5 bisa atau 3 misalnya keluar dari tanah itu. Ada kita ini aneh gitu. Nah, lalu kita awal gimana? Nggak jadi deh bikin warung di sini, jangan-jangan nanti nggak laku kan gitu. Nah itu apa itu? Akhirnya karena dia melihat sesuatu yang aneh, nggak jadi dia bikin warung depan rumahnya karena ada yang aneh tadi keluar dari tanah yang dia gali itu. Nah itu namanya raddathu at-tiyawatu an hajati. Dia tercegah untuk merealisasikan hajatnya gara-gara at-tiyawat, melihat sesuatu yang aneh. Maka ketika dia mengurungkan niatnya gara-gara dia kodok tidak normal tadi, berarti dia sudah berbuat syirik. Lalu kafarahnya bagaimana ya Rasulullah? Apa kata Rasul? Kafarahnya adalah dengan berdoa, an yaqul Allahumma la khaira illa khairuka wa la khaira illa khairuka. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikan darimu, dan tidak ada tiarah kecuali tiarah yang telah kau tetapkan ya Allah. Wala ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah, ini doa yang diajarkan Nabi untuk menebus jika barangkali ada sebagian dari kita pernah itu ya, pernah tasya'um, pernah pesimis karena tiarah melihat sesuatu yang aneh terjadi, dia melakukan sesuatu yang sudah direncanakan. Jadi maksudnya, jadi ada beberapa doa tadi yang diajarkan oleh Nabi SAW. Mudah-mudahan kita bisa menghafal. Allahumma la khayra illa khairuka wa la khayra illa khairuka wa la ilaha ghairuka, dan tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadi saya kira ini sebenarnya apa yang bisa kita bahas. Masih ada satu lagi, insyaallah kita lanjut di pertemuan yang datang. Sebelum diakhiri barangkali ada yang lagi, ya silakan. Tadi Ustaz mengenai apa yang kita ini kayak apa orang ambil itu dari itu ya, kita menjadi hati-hati gitu. Takut bukan tahu makan apa, tapi bisa menjadi hati-hati. Itu ada curug nggak mau bunuh. Ada orang masuk rumah jangan dibunuh, bisa dikeluarin aja. Ada tikus jadi kopi dia keluar, kita bunuh. Karena ada mitos bahwa itu pengaruh kepada
sifatnya hati-hati tadi. Itu gimana? Nah, menurut Bapak Ibu ini tiara bukan? Tiara. Tiara bukan? Tiara. Ya kalau sudah punya apa ya? Anggapan itu sudah menjadi Enggak umum gitu ya. Nah, Misalnya gini, istilahnya hamil mau diajak mancing enggak? Kita mancing dulu. nanti kalau mancing ikannya kena pancing anaknya jadi sopin gitu. Ini tiara seperti tiara. Karena apa? Mancing ikan untuk dimakan ya halal. Masa kita mengharamkan diri untuk mengambil ikan gara-gara istri hamil? Ya nggak ada kaitan sama sekali. Tikus itu, ya, kata Rasulullah, khamsun minal buaisi yuqtalna fil hilli wal haram. Ada 5 hewan, dia termasuk hewan yang buaisi berbahaya. Yuqtalna fil hilli wal haram. Dia dibunuh. Sebaiknya dibunuh, baik ketika kita ada di luar Makkah Madinah, di luar tanah haram, maupun ketika kita ada di tanah haram. Yuqtalna, dibunuh. Apa 5 hewan termasuk buaisi yang berbahaya itu yang sebaiknya dibunuh? Rasul menjelaskan. Yang pertama adalah al-aqrabu, kalajengking. Yang kedua al-afqa, ular. Yang ketiga al-baqratu, tikus. Tikus. Al-ghurabu, burung gagak. Al-aqrab, al-afqa, wal-baqratu, al-ghurab. Nah, satu lagi wal kalbul aswad atau wal kalb bukan aswad, anjing liar. Artinya yang ketiga anjing liar, itu dibunuh, anjing liar. Nah, berdasarkan hadis ini para ulama mengatakan kita dianjurkan untuk membunuh tikus, kalajengking, ular, burung gagak sama anjing liar. Yuqtal, dibunuh. Semua hewan ini kalau dimakan karena disuruh dibunuh oleh Nabi SAW. Nah, masa gara-gara ada istri hamil kita nggak berani bunuh nih tikus, nggak berani bunuh karena jengking, nggak berani bunuh ular, padahal itu kalau dibunuh berbahaya. Nah, itu dia berbahaya. Padahal Rasul, nah itu dibunuh hewan-hewan seperti itu. Kenapa dibunuh? Membahayakan. Kalau lihat jengking bunuh. Kecuali kalau mau diambil apanya katanya, yang harganya mahal sama presiden. Bisanya mahal berapa? Nah, ya silakan. Kalau mau diambil sekilo berapa? Tapi yang jelas Rasul bilang itu dibunuh. Kalau tikus dibunuh berbahaya kalau ada dibunuh. Nah, meskipun istri sedang hamil, karena sama sekali tidak ada kaitan membunuh tikus dengan anak kita yang ada di rahim istri kita. Jadi, itu Pak. Walaupun kita ini kan sikap hati-hati saya. Kenapa jadi kok berhati-hati? Karena saya takut, kan gitu. Saya takut nanti anaknya lahir tidak normal. Berarti dia bahkan asrokat. Sungguh dia sudah berbuat syirik. Apalagi kalau dia menganggap cacatnya anak dia gara-gara dia bunuh tikus. Itu syirik besar. Maka seluruh amal kita sia-sia. Lain asrofta layak dikonnya amaluka. Kata Allah. Kalau kamu syirik, maka seluruh amalmu sia-sia. Ya itu Pak. Jadi itu nggak usah. Hati-hati akan mau mancing. Kenapa Pak? Istri lagi hamil lah itu bahaya. Biasanya masuk kalau ada apa? Kita beranggapan ada berarti ada mau ada tamu gitu masuknya harus juga ya. Nah, ya. Jadi ini di sisi lain. Ini namanya kalau ini namanya al-waqlu nih. Al-waqlu maksudnya. Al-waqlu. Tapi al-waqlu juga bisa termasuk tiaro. Kan optimis. Kalau ada kupu-kupu masuk ke rumah, ada tamu. Itu ya kepercayaan kita ya. Masih percaya begitu Bapak Ibu? Ya. Masih? Nah, kata orang kalau ada kupu-kupu masuk ke dalam rumah kita, itu tanda akan ada tamu. Padahal nggak ada dalil yang menjelaskan masuk ke kupu-kupu tanda akan hadirnya tamu. Kecuali dalam hadis ada misalnya Rasul bersabda
Tapi al-batlu bisa majmum tercela. Karena apa? Kita menganggap kupu-kupu itu sebagai sebab datangnya tamu. Nah, itu tidak boleh juga. Itu mitos. Maka keyakinan yang tidak ada dasarnya itu sebaiknya kita jauhkan dari diri kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang hamba Allah, umat Rasulullah SAW. Jadi Rasul sudah, kalau itu pernah, nah kita pernah meyakini itu, gimana kafarahnya? Kafarahnya gimana? Ayo masih ingat kafarahnya gimana? Kita pernah merasa seperti itu, gimana tebusannya? Gimana Bapak Ibu? Bertaubat dan berdoa. Gimana tujuannya? Allahumma la khayra illa khayruka wala khayra illa khayruka wala ilaha ghairuka. Ya. Semua kita tidak selamat kan dari dia, tapi ada dua doa tadi. Atau yang pertama, Allahumma la ya'til hasanati illa anta wa la ya'til sayyi'ati illa anta wa la haula wa la quwwata illa billah. Yaitu akidah. Yang kedua, aku bisa agak keras sedikit. Ritual pengantin. Ceplok dulu ya. Ceplok dulu. Kalau ceplok dulu udah sakit. Ceplok dulu ya. Jangan dulu. Akan mendatangkan manfaat atau menolak mudarat gitu ya. Tapi kita nggak meyakini, sama sekali nggak ada keyakinan bahwa dengan pecah telur akan begini-begini. Nggak ada keyakinan itu dari sana. Tapi hanya sekedar apa? Simbol apa? Tradisi. Kebudayaan. Bapak Ibu, kebudayaan seperti itu perlu diuji atau tidak? Perlu diuji atau tidak? Walaupun kita tidak meyakini, saya sama sekali tidak meyakini. Kalau tidak ada pecah telur, nanti akan ada bahaya. Saya nggak yakin itu. Atau kalau ada pecah telur, saya yakin akan ada manfaat. Saya nggak yakin. Lalu kenapa Bapak Ibu lakukan itu? Ya hanya sekedar nguri-nguri budaya. Kan begitu kan? Nah, Bapak Ibu, setidak-tidaknya kalau kita lakukan hal tersebut, berarti kita sudah melakukan apa? Tabdir. Mubadir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas sayatin. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat mubadir adalah temannya syaitan. Kita tidak sih, tapi jadi teman syaitan. Mau jadi teman syaitan? Tidak mau. Sebaiknya budaya yang bertentangan dengan syariat Islam pelan-pelan kita tinggalkan. Walaupun tukang riasnya nyuruh, ya kita tolak uang sampai saya bayar ke nyuruh saya. Kan itu harusnya. Saya itu mana yang boleh, mana yang tidak. Nah, itu. Jadi itu Bu, sebaiknya karena itu ada sikap tabdir setidaknya itu. Walaupun kita tidak syirik, tapi tabdir. Allah banyak bayar kok. Jadi saya kira ini misalnya sementara cukup ini yang bisa kita bahas pada pertemuan malam ini. Semoga bermanfaat dan kami mohon maaf apabila yang kami sampaikan ada kesalahan atau kekeliruan. Mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan membaca doa atau majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Billahi taufiq.